Oh, lapangan tembak. Ya, bakso lapangan tembak itu menang ke atas. Ya. Nah, kalau misalnya dia bedanya bakso lama tembak dengan bakso biasa apa, Bu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kemasan Bedanya. apa? Ayamnya. Rasanya berbeda, Rasanya Pak. beda. Terus Layanannya yang beda. Tampilan Layanan. Tempatnya juga juga apa bedanya, berbeda. Pak, Bu? Dan Bergema nih. kesempatan Rasa penyajian tempat juga penyajiannya. Ya, lokasi. Ada yang bunyi dan mengecek-ngecek iuran lagi. nah sebetulnya yang paling krusial dari lapangan tembak adalah dia itu baksonya legend. Jadi terkenal. Yang dari awal itu contoh bisnis yang mulai dari rumahan sampai menjadi branded. Jadi kalau ada yang mau meniru, itu bakso lapangan tembak adalah contoh yang bisa ditiru. Jadi dia mulai dari kecil tuh. Dia mulai kecil, terus sekarang jadi branded dan terkenal. Perjalanannya lumayan tuh, puluhan tahun. Ada yang tahu bakso bujangan? Iya. Ada yang tahu bakso Tahu. bujangan? Tahu ya? Di Jakarta? Tahu, Jakarta. Iya. Jadi bakso bujangan itu baksonya kira-kira sebetulnya modelnya baksonya untuk kalangan yang mana, Bu? Ini kalangan kayaknya anak muda modern ini, soalnya modifikasi rasa ya. Ya, betul. Yang dibidik bakso bujangan adalah kalangan anak-anak muda, yang milenial. Makanya namanya bakso bujangan. Kemudian dia punya cara untuk menyajikan baksonya itu juga berbeda. Jadi orang milih tuh, milih ini terus bayar di kasir. Ya. Terus variasi baksonya ke bakso bujangan. Ya. Pak Nanang. Ya. Kalau ke bakso bujangan, gadis-gadis nggak boleh pergi ya? Boleh, Bu. Boleh. Bujangan itu bisa laki-laki, bisa perempuan kan? Sendiri. Laki-laki kayaknya. Oh iya, ibu-ibu yang nggak boleh ya, Pak ya? Ibu, bapak-bapak nggak boleh ya? Ya, jarang sekali saya ketemu ibu-ibu ke sana. Jarang. Oh iya. Paling ada, kalaupun ibu-ibu, mama muda biasanya. Mama muda. Nah, itu bakso bujangan itu contoh bakso yang dia memilih segmentasi pasarnya itu khusus, ya, kalangan muda milenial. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang datang ke Ibu terus mengeluhkan tentang penjualan turun, coba cek segmentasi pasarmu apa gitu kan. Sudah tepat belum segmentasi pasarnya untuk produk ini? Karena produk yang tepat dijual dengan harga tepat di segmen yang salah itu juga nggak berhasil. Gitu. Makanya namanya marketing mix, harus semuanya dipenuhi. Gitu. Ya. Segmennya harus tepat. Kayak tadi Pak maksud saya yang jualan baju, jahitannya bagus, tapi jualnya ke mahasiswa. Daya belinya nggak ada. Gitu kan. Begitu dijual ke kalangan menengah ke atas, laris, gitu kan. Itu segmen pasarnya pas. Mereka punya daya beli. Kalau mahasiswa nawar-nawar gitu ya, meskipun bajunya bagus tetap nawar-nawar gitu. Nah, kedua adalah positioning-nya di pasar. Dia mau menjadi leader atau jadi follower. Ini juga penting. Kalau leader biasanya kalau bakso bujangan itu jadi leader tuh, karena dia belum ada sebelumnya bakso seperti itu. Nah, kalau follower contohnya adalah bakso-bakso yang baru-baru yang meniru ya bakso sebelumnya itu follower tuh. Jadi dia bersaingnya berdasarkan apa? Berdasarkan apa kira Bu? Apa Ibu? Kalau saya punya bakso baru, pengen jadi follower, berarti saya menyasarnya kalangannya menengah ke bawah ya. Kemudian ada lagi satu lagi yang harus saya perhatikan apa?
Harga. Harga udah pasti. Rasa. Tapi mungkin bukan Makasih, Pak. leader juga, Pak. Tempat Bakso- mungkin. Bakso itu, Pak. Nah, tempat. Pak Ranau, menurut saya bukan leader juga dia tuh. Yang bakso tadi Kenapa, itu. Bu? Menurut saya bukan leader juga bakso bujangan tadi. Bakso karawitan di Bandung juga begitu konsepnya, bayar sendiri, pilih sendiri, bayar sendiri. Oh iya, bakso karawitan ya. Karawitan. Nah, maksudnya betul, berarti bukan leader bakso juga dia gitu. Oh iya betul. Cuman konsepnya agak berbeda, Bu. Bakso karawitan itu dia lebih cenderung ke family. Lebih cenderung ke family. Gitu ya. Kalau bakso bujangan ini memang lebih kepada anak muda dan kalangan nongkrong lah. Gitu. Kalau karawitan itu biasanya family atau orang-orang kantor yang meeting biasanya yang pakai. Tahu saya ya. Itu. Tapi memang kalau dari sisi perbaksoan dia menjadi berbeda ya. Menjadi berbeda karawitan itu. Kan dia kemudian ganti merek kan jadi BMK ya kan. Dulu bakso Malang karawitan, sekarang BMK. Kan? Gitu. Berevolusi Nah, juga ya, walaupun ya berevolusi juga Ya. gitu bakso untuk bakso karawitan sebagai bakso yang pertama mungkin dengan konsep seperti itu gitu ya. Itu kan udah lama sekali Betul. dari Betul. 90-an Awalnya gitu. dia jualnya bakso karawitan gitu kan. Tapi kenapa disingkat? Karena dia ingin agak reposisi dia. Reposisi di pasar. Iya. Gitu. Kalau di sini bakso yang pinggir jalan paling terkenal bakso Joko tuh. Nggak pakai promosi, nggak pakai apa, tapi itu lama tuh, dia terkenalnya ya? lama. Iya, karena memang enak. Jadi orang nyari makan bakso Joko itulah. Harganya lumayan mahal, tapi laku gitu. Karena memang dia jual makanan, bukan jual gengsi, bukan jual apa. Gitu. Jadi positioningnya mesti jelas. Jadi positioning penting karena barang yang baru yang sama itu bisa jadi di posisinya berbeda. Nah, posisinya menentukan, kata orang posisi menentukan prestasi kan. Jadi dia harus lihat pasarnya yang mana nih yang bagus, yang kira-kira bisa masuk. Karena kan kalau pemain baru berarti kan memang sebetulnya dia sedang merebut pasar yang lama kan. Jadi dia harus posisinya harus tepat. Posisinya harus tepat. Strateginya dia juga harus apakah follower, apakah leader, ataukah apa gitu. Itu di bukunya Philip Kotler banyak itu strateginya yang bisa dibedah untuk bisa membantu si mahasiswa ini. Gitu ya. Oke, habis itu setelah segmen pasar kita cek lagi tadi cara promosinya. Slide berikutnya ya. Cara promosinya gimana? Apakah benar? Misalnya gini. Kalau untuk mukena premium ya. Cara promosinya apa Bu kira-kira Bu? Tadi Bu yang tadi kan kebetulan Bu digelar Bu ya. Kalau enggak gitu caranya gimana Bu? Masih ada Bu? Ada yang tahu? Apa? Bu Mukena Anet premium. tadi yang mau jualan mukena. Oh, Bu Anet. Ya, Bu Anet. Gimana Mukenanya Bu promosinya Anet. Bu Anet? Kenapa Pak Nanang? Cara promosinya Ibu supaya penjualannya meningkat 5 kali lipat kira-kira apa Bu? Kalau saya karena saya bisnis saya melihat enggak ini sih Pak ya, tergantung mood gitu ya Pak ya. Jadi saya melihat itu tepat waktunya. Kalau saya jual mukena tepat pada saat orang di mana butuh akan sering berganti-ganti mukena. Kemudian momen di mana orang akan memberikan hadiah kepada keluarganya. Nah, makanya saya menjual mukena tepat di hari mau memasuki bulan Ramadan misalnya. Kemudian saya jual kalau saya sekarang lagi jual karpet Pak. Kenapa saya jual karpet? Karena orang banyak tidak belanja sekarang. Jadi kebutuhan untuk karpet yang berbeda agak tinggi. Sepertinya tergantung saya melihat orang butuh apa gitu sekarang Pak. Karena kalau saya berpikir bisnis kita itu adalah bagaimana kita melihat atau mampu apa sih yang dibutuhkan orang pada saat itu gitu, pada saat ini gitu. Itu yang saya lihat gitu.
Sekarang lagi orang Oke, lagi berarti butuh masker. Jadi yang saya justru genjot bagaimana menjual masker yang kreatif gitu Pak, dan aksesoris yang mengikuti masker itu. Gitu. Oke, Jadi oke. Ini sebetulnya Bu Adil menarik. Bapak Ibu ada yang komentar tentang perubahan produk mengikuti musim? Ya. Ada yang punya pendapat? Silakan kalau ada. Maksudnya gimana Pak Nanang? Perubahan. Kan Bu Rita ini jualannya beda-beda tergantung Ayo. sikon. Bu Anaknya pinter dia itu Pak, pinter melihat peluang aja tuh. Karena beliau kalau ditanya semua ada dijualnya tuh. Nah, sih bisnisnya ini kalau Bu, nggak ada. kalau untuk dagang, ya dagang sambilan, yang seperti ini boleh. Boleh ya. Tapi kalau untuk bisnis dalam jangka panjang kurang tepat, Bu. Kurang tepat. Jadi kalau kena ya kena aja. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kena itu dengan perubahan situasi tetap laku. Nah, itu yang perlu dipikirkan, bukan berganti-ganti produk. Kecuali Ibu punya industri memang pakaian, kemudian karpet yang memang satu industri, di mana Bapak Ibu menjualnya bergantian ya. Tapi tetap dijaga, itu brandnya terjaga. Cuman yang kayak gitu lumayan effortnya lumayan besar. Ya. Gini Pak Nanang, mungkin juga pebisnis yang seperti saya, kenapa itu bukan tidak fokus namanya ya Pak ya? Karena bisnis merupakan side job gitu loh Pak. Karena job utama saya kan dosen gitu Pak. Betul. Berhadiah. Tetapi alhamdulillah saya mulai bisnis seperti ini sebenarnya udah saya lakoni bahkan dari SD Pak. Mulai dari saya jual es lilin ya, itu sampai sekarang saya tetap yang seperti itu, dan alhamdulillah bisnis itu lumayan bisa membeli sesuatu yang saya inginkan yang sebenarnya nggak bisa saya beli dari gaji gitu loh Pak. Ya. Itu artinya, betul, itu untuk bisnis sampingan. Iya. Nanti kalau Bapak Ibu belajar strategic map, itu baru ketahuan tuh kenapa bisnis yang gonta-ganti itu kurang bagus, karena jadi kompetensinya di bisnis A itu tidak maksimal. Kalau nilai itu 6, ganti lagi bisnis B 6 lagi, jadi nggak ada yang 10 nilainya. Nah, gitu. Coba kalau Ibu dari dulu main es krim aja, mungkin udah punya pabrik es krim, Bu. Ya kan? Itu. Gitu. Nah, kembali ke cara promosi ya, cara promosi. Ini cara promosi itu adalah bagaimana cara kita untuk memberitahu orang tentang apa yang kita jual. Nah, kalau tadi kosmetik, caranya kira-kira gimana, Pak? Pak Sarul? Ada yang tahu? Ya. Gimana, Pak? Kalau kosmetik cara promosinya gimana? Halo? Oke, Pak. Kalau kosmetik itu sepertinya dengan sering demo, Pak. Karena orang harus melihat gitu. Sering demo, oke. Terus? Demo produk. Menggunakan brand ambassador, Pak. Ada dutanya. Oke. Apalagi kira-kira? Media promosi yang paling tepat apa? Menggunakan media sosial. Dari mulut ke mulut kalau saat ini mungkin. Media sosial. Jadi siapa yang sudah mulut kurang ini ya. Iya. Teknologi Pak, media massa, media sosial. Media sosialnya paling tepat apa? Instagram Pak. Facebook atau dengan apa namanya? WhatsApp. Instagram Pak. Ya, paling tepat Instagram. Habis itu Facebook, habis itu mereka WhatsApp. Facebook. Iya. Habis itu didukung demo produk, habis itu ada promo. Nah, itu cara promosi. Satu lagi ada testimoninya. Iya. Testimoninya ada di media sosialnya. Di media sosial itu langsung ya. Nah, betul. Itu jadi karena biasanya orang kalau membeli dia melihat testimoninya dulu. Betul. Ya, nah, supaya kan gini,
Itu udah mahal. Ya Bu. Pakai artis nanti kalau udah gede. Orang yang kenal banyak publik, Pak. Pokoknya setelah endorsement sekarang istilahnya. Ya, gini ya. Orang Sekarang banyak, ini YouTuber. Endorsement itu ada yang dengan tidak YouTuber. artis, Bu. Ya, Iya, jadi ada endorsement tuh orang biasa yang ya. misalnya bayar cuma 20.000 tuh ada sekarang ini. Iya, influencer lah, Pak, influencer. Betul, betul. Kayak Saya- Roti Doding tuh ya Pak ya? Ya, jadi orang-orang yang selebgram pemula itu dia menerima endorser bangsa 20.000 dia terima. Tinggal ibu cari aja misalnya yang kalau untuk produk kecantikan yang cakep orangnya kulitnya bersih gitu kan, nah suruh pakai itu, wah itu otomatis daripada pakai ads, kadang-kadang lebih tepat pakai influencer. Gitu. Iya. Nah, jadi nanti perlu ditekankan kepada mahasiswa mengenai pemilihan saluran promosinya, ya. Pemilihan saluran promosi penting supaya menjangkau target yang tepat. Oke, habis itu kelima adalah langkah kelima. Udah jam 2 nih. Saya kemarin bilang nggak kurang kalau 3 jam. Oke, yang kelima itu lokasi. Kadang-kadang saya pernah mahasiswa datang, saya nggak laku. Kamu jualan di mana? Di rumah. Oke, rumahmu di jalan raya, enggak di gang. Ya, kapan lakunya kan gitu. Nah, terus kalau sekarang di gang bisa karena ada di Padang ada GoFood. GoFood, iya ada. Nah, kalau sekarang jualan di gang bisa karena ada GoFood. Kalau zaman dulu nggak bisa. Sekarang bisa. Nah, yang penting dari lokasi ini adalah kalau dia nggak online adalah kedekatan lokasi dengan target konsumen. Jadi kalau saya jualan apa ya, soto misalnya, saya harus dekat dengan perumahan. Kenapa? Karena orang perumahan itu adalah orang-orang yang memang potensial buyer saya di situ gitu. Atau saya jual di perkantoran, di mana kalau orang makan siang itu makan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Dulu kalau siang di Jakarta itu kita jualan apapun di sekitar perkantoran laku. Karena apa? Karena jumlah pedagangnya sama jumlah yang beli lebih banyak yang beli. Jadi lokasi itu menentukan. Gitu. Jadi pastikan cek lokasinya itu mudah ditemukan dan mendekati target market, ya. Kalau bakso bujangan itu dia lokasinya di pusat kota. Kenapa? Karena supaya bisa terjangkau dari mana. Dan dia lokasinya udah pasti areanya itu luas. Kenapa? Karena memang dia didesain untuk tempat kumpul-kumpul. Jadi biasanya dia 2 lantai. Gitu. Nah, ini sesuaikan misalnya dia jual makanan pengen gede. Kalau makanan pengen gede, maka kursinya harus banyak. Kalau sedikit, berarti yang datang ke sedikit. Itu perlu ditekankan juga kepada para mahasiswa nanti ya, lokasinya terlihat enggak menarik orang apa enggak, cocok enggak dengan brandingnya kan gitu. Dia jualan sesuatu yang milenial tapi penampakannya enggak milenial, orang enggak akan datang kan gitu. Sekarang juga ada Google Map Google Bisnisku, itu juga membantu untuk menemukan bisnis. Itu bisa juga dimanfaatkan. Ada yang tahu Google Bisnisku? Ada yang tahu? Ada yang pernah nyoba? Iya, Pak. Pernah nyoba, Bu? Google Bisnisku? Google Bisnisku. Belum. Tahu, Pak. Tahu ya. Biasanya kalau kita training online itu diajarkan tuh cara buka Google Bisnisku, cara buka Instagram, cara pasang ads itu dipelajari. Itu butuh waktu seharian tuh untuk memperdalam itu ya. Oke, selanjutnya. Nggak pernah dipraktekkan, Pak. Harus bikin, Bu. Jadi setelah Bapak Ibu ketemu, ngobrol, ketemu masalahnya apa, kemudian solusinya apa kira-kira, maka buatkan kepada si mahasiswa itu, minta dia menyusun action plan. Apa yang mau dilakukan dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan ke depan. Ya. Pastikan bahwa dia sudah memahami masalahnya. Kadang-kadang mahasiswa itu ketemu tapi
dia iya aja, tapi dia sebetulnya nggak bilang iya. Jadi seringkali dia merasa bahwa pendapatnya lebih oke. Nah, kayak gitu mestinya sih biasanya kita pakai pendekatan coaching. Tapi kalau pendampingan ini ya udah, kalau yang penting Bapak Ibu dengan pisau 4 tadi, mestinya Ibu tahu masalahnya. Bapak Ibu tahu masalahnya apa. Oh, ini masalahnya ini nih. Tandanya apa dia memahami? Oh iya, ada kata oh iya ya. Tandanya itu. Dia berarti dia mengiyakan, menyetujui bahwa itu masalah. Nah, tinggal dia kita tanya punya sumber daya apa ya? Pakai alat bedah kedua tadi di sumber daya kanvas. Sumber dayanya apa supaya dia bisa melakukan apa yang tadi kita sepakati. Ini harus sepakat Ibu sama anak-anak ini supaya nantinya ke depannya bisa lancar. Nah, setelah menyusun action plan, sebaiknya sepakati laporannya seperti apa. Contohnya gini. Oke, kamu melakukan ini ya. Sekarang kok ya bergema suaranya ya? Ya Pak, bergema. Ada feedback ini. Oh, mungkin ada pakai 2 device ya? Bu Nina ada, Bu? Udah berhenti. Tadi ada pakai 2 device itu. Jadi gini, kalau dulu saya minta mereka menyepakati untuk laporan tiap item itu by SMS ya. Waktu itu belum ada ini. Dulu ada BBM ya. Pokoknya nanti dikabari lah. Oh, Pak, saya udah ke sini, udah ke sini. Jadi kita tahu progresnya seperti apa. Dengan begitu, laporannya gunanya pertama Bapak Ibu tahu perkembangannya. Kedua, hubungan Bapak Ibu dengan mereka itu makin dekat sehingga menimbulkan trust. Itu makin trust mereka. Itu pentingnya komunikasi pelaporan ini. Jadi mereka harus dibiasakan untuk menyusun action plan, melihat progres dan melaporkan. Ini salah satu karakter yang mesti dibina sejak awal. Bahkan nanti kalau bahkan pekerja pun itu juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka selalu diminta untuk action plan, report, terus kemudian apa pencapaiannya apa, itu selalu di mana begitu. Jadi standar ya. Ini harus ada. Kalau nggak ada nanti Bapak Ibu kerepotan memantau perkembangannya. Dia nggak tahu progres apa enggak, Bapak Ibu juga nggak tahu progres apa enggak. Pastikan di pertemuan berikutnya itu apa yang dia susun itu 80% tercapai, dilakukan. Baik berhasil atau tidak. Nah, nanti di langkah ke-7 itu kita evaluasi. Kenapa sih MOU itu OCOK itu tahu enggak? Langkah ke-7 tolong. Jadi langkah ke-7 itu, ini saya agak ngebut Bu ya karena waktunya. Nah, ini tadi praktek, harusnya kita praktek dulu. Tapi tadi kita sudah beberapa, waktunya nggak cukup. Tadi udah beberapa kita coba. Mestinya ada yang jadi mahasiswa, ada yang jadi pendamping, ada yang jadi observer. Observer ini nanti, jadi observer ini memantau apakah si pendamping ini melakukan tugasnya dengan baik. Mau dicoba atau skip? Gimana Pak Ibu? Mau coba apa skip? Mungkin nggak apa-apa kalau kita tuntaskan dulu materinya Pak Nanang. Oke, ya. Berarti next slide. Next slide. Nah, setiap kali Bapak Ibu ketemu, silakan direview tuh action plan-nya ya. Ya. Minimal ketemu itu paling lambat sebulan sekali. Karena kan Bapak Ibu dekat ya. Jadi sebulan sekali ketemu. Harus berkala, sebulan sekali. Apa yang dilakukan? Pertama, membahas pencapaian action plan. Sudah sampai mana? Ya. Kemudian kedua,
mereview ketepatan action plan. Jadi misalnya kadang-kadang gini, kadang-kadang apa yang kita diskusikan dalam sesi konsultasi dan dirumuskan dalam action plan tidak pas dengan situasi di lapangan. Nah, itu perlu review tuh. Misalnya contoh, kemarin saya bannernya ganti, tapi kok tetap nggak laku misalnya ya. Oh, berarti ada yang lain, bukan banner masalahnya kan gitu. Nah, itu memang kalau saya sarankan sih sebaiknya Bapak Ibu punya foto atau video lokasi dari mahasiswa, lokasi dagangnya di mana. Kalau mereka buka outlet ya. Kalau nggak buka outlet, Bapak Ibu harus punya, misalnya dia jual di media sosial, ya harus lihat akunnya kayak gimana, promosinya seperti apa. Gitu. Kemudian kalau dia pakai lain, ya intinya Bapak Ibu harus tahu lah, ini dia melaksanakannya gimana gitu. Kemudian di akhir sesi itu silakan disusun ulang, susun lagi, apalagi mau dicapai. Biasanya pertama ada hal yang tercapai, ini terusin. Kemudian hal yang nggak tercapai, ini direvisi apa. Kemudian ada masalah baru. Nah, masalah baru ini, kalau masalah baru itu berbeda dengan masalah sebelumnya, berarti ada kemajuan. Tapi kalau sama dengan yang pertemuan sebelumnya, berarti ini ada nggak beres. Mestinya udah kelar gitu. Mestinya udah kelar. Kalaupun belum, ada progresnya nih. Oh, ternyata kemarin nggak berhasil. Tapi kalau masalah yang baru muncul, berarti biasa dia nggak ngerjain apa-apa. Nah, ini perlu Ibu sentuh tadi motivasinya, sama pengembangan dirinya seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang paling penting nanti di akhirnya itu adalah evaluasi. Evaluasinya itu dari mana? Dari keseluruhan pencapaian. Misalnya contoh gini, dia ingin tumbuh sekian persen ya, misalnya 50% dalam setahun. Tercapai nggak itu penjualannya? Nah, gitu kan. Terus misalnya tercapai harus ketahuan tuh apa penyebabnya, ya. Sebabnya apa? Oh, penyebabnya ini. Jadi nanti akan muncul best practice seperti apa. Nah, itu akan diterusin. Terus fakta-fakta Muhammad apakah ketemu tuh nanti. Nah, itu yang akan menjadi bahan supaya tidak terulang lagi. Nah, ini pentingnya monitoring dan evaluasi. Dulu saya itu setahun tuh kita evaluasi. Jadi tahun pertama tuh mereka dikasih free. Kemudian tahun kedua itu mereka harus bayar. Karena kita tahu bahwa yang sudah setahun ini udah fasilitas dan kita tahu laporan keuangannya seperti apa, ada penjualan, jadi dia kuat bayar tuh. Dia kuat bayar. Sehingga kita minta mereka untuk bayar. Sekaligus seleksi juga, biasanya yang nggak mau bayar memang motivasinya itu rendah. Jadi ya udah saya buang aja gitu loh. Yang masih mau serius ya mereka tetap bayar karena dia tahu ada perubahan dalam bisnisnya selama bergaul dengan kita, seperti itu. Nah, kira-kira gitu langkah-langkah untuk melakukan pendampingan Bapak Ibu. Nanti akan lebih dalam, lebih jago kalau Bapak Ibu sudah terjun di dalam pendampingan bisnis mahasiswa ini, khususnya yang pemula ya. Yang pemula. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini sepertinya udah akhir dari slide saya. Oh, masih ada ya? Oke, ini ada untuk pedoman aja, ada beberapa kondisi dasar dan alternatif solusinya. Pertama adalah kurang pengetahuan dan keterampilan. Jadi dari pertemuan itu biasanya ada kesimpulan, oh kurang pengetahuan dan keterampilan soal keuangan, soal pemasaran, soal apa. Nah ini, maka solusinya adalah training di tempat atau kalau mampu ya bayar orang kan. Kemudian merancang pelaksanaan training. Kemudian bisa juga Bapak Ibu merekomendasikan training tertentu. Misalnya contoh, oh ini perlu training online, Bapak Ibu nggak bisa, ya udah kasih aja referensi ke sana ikut. Itu fungsinya pendamping begitu.
Atau juga hubungan dengan orang yang memiliki kompetensi keahlian. Jadi kamu belajar sama Pak A, dia itu jago ini. Nah, apalagi kalau yang misalnya punya perusahaan banyak, maka ya udah training bareng. Tapi kalau spesifik sekali, mendingan dia direferensikan untuk ketemu orang tertentu. Itu lebih menghemat waktu dan biaya. Kemudian kedua itu bisa ada keterbatasan akses pemasaran dan produksi. Biasanya ini dialami oleh mereka yang mau buka online. Dia nggak punya, misalnya dia mau buat di kampus, dia nggak punya koneksi ke birokrasi, ya Bapak Ibu bisa bantu. Nah itu namanya Bapak Ibu memfasilitasi pemasaran. Atau dia pengen buka di kantor X gitu ya, dia nggak punya koneksi. Nah itu kita bisa bantu dengan entah bersurat, entah apa, intinya membantu si anaknya supaya bisa buka di lokasi tertentu. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Jadi misalnya contoh dia jualan tadi kosmetik misalnya, kosmetik. Sumber dayanya nggak ada, misalnya dulu ada mahasiswa saya itu jualan Rosella, sirup Rosella. Dia nggak punya mesin tuh. Akhirnya kita bantu agar dia bisa menyewa mesin di kampus, mesin pengolahan itu. Dengan catatan kita hitung tuh berapa lama kamu bisa pinjem, ini berapa lama supaya bisa beli gitu. Ada catatannya. Oh sekian tahun ya. Oh udah nanti sekian tahun kamu udah bisa beli sendiri. Jangan di sini, karena kalau di kampus itu kan terbatas jamnya. Jadi kalau produksi dibatasi jamnya agak susah. Jadi waktu itu akhirnya dia 6 bulan di kampus, kemudian dia beli sendiri. Nah itu contoh bagaimana mengatasi kondisi-kondisi dasar yang mungkin dialami oleh para mahasiswa itu. Ada lagi kemarin itu sumber daya itu misalnya manusia. Oh saya tuh nggak punya, saya tuh cuma bisa produksi. Saya nggak ngerti marketing. Solusinya apa kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira apa solusinya? Minta bantuan konsultan. Hah? Minta bantuan konsultan. Kurang keras, Bu. Oh, minta bantuan konsultan mungkin? Fasilitasi dengan orang yang ini. Yang lebih bisa. Kalau dengan konsultan, kalau dia kuat bayar, boleh. Iya, bayar. Kalau dia kuat bayar, boleh. Kalau nggak kuat bayar, berarti sekarang UMKM juga harus ini ya, memiliki informasi gitu. Bahwasanya sebenarnya di perguruan tinggi justru memberikan bantuan untuk pengusaha kecil atau UMKM tadi ya dalam kegiatan pengabdiannya. Jadi mereka, kalau ada jadi simbiosis mutualisme kalau seandainya tahu gitu ya pelaku usaha kecil ini, jika dia memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar konsultan, dia datang aja ke kampus, pasti dengan senang hati kampus membantu. Iya. Berarti kalau mahasiswa ada keterbatasan itu, Bapak Ibu bisa bantu ya? Harus. Karena gini, jadi gini, salah satu gunanya pendamping memang adalah mengatasi sumber daya ini. Jadi misalnya dia nggak jago marketing, dibantulah marketing. Jadi Bapak Ibu bisa bertindak sebagai pendamping, bisa juga bertindak sebagai konsultan. Ya, konsultan. Nanti jadi topiknya beda tuh, topiknya berbeda. Ini sekarang ini pendamping, sekarang pada lain hal itu Bapak Ibu jadi konsultan. Itu Bapak Ibu bisa lakukan. Beruntung tuh kalau para dosennya mampu melakukan itu. Nah, kadang-kadang mahasiswa ini perlunya tuh setiap hari, Bu. Nah, dosen tuh bisa tiap hari nggak? Bisa nggak kira-kira? Kalau tim bisa, Pak. Kalau tim bisa ya? Ya, kalau tim pasti insya Allah bisa. Bisa, karena contohnya kalau orang soal marketing ya, kalau dia nggak punya sumber daya, itu kan dia mesti misalnya merancang strategi marketing, pesan desain, terus menjalankan strategi itu kan daily tuh, setiap hari. Nah kalau Bapak itu sanggup membantu itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak sanggup, saya sarankan yang pernah saya lakukan adalah dia mencari partner. Dia mencari partner yang memang punya keahlian yang dia nggak bisa.
Jadi dia partner ini bisa berbagi hasil, ya, atau dia menjadi pemegang saham, ya, jadi pemegang saham. Tergantung dari terserah dia yang mau gimana. Kalau misalnya dia kurang cocok, ya udah bagi hasil aja. Kalau misalnya dia cocok, bisa jadi dia menjadi sama-sama pemilik gitu loh. Itu bisa. Itu pilihan yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya ini. Gitu. Oke? Ada lagi slide-nya? Kayak udah deh. Ada pertanyaan, Bu? Sampai sini Bapak Ibu, silakan. Pak, nanya Pak ya. Ya, silakan Bu. Ini kan berkaitan dengan mahasiswa yang akan didampingi untuk entrepreneur ya Pak ya, berwirausaha ya. Nah, saat ini kan banyak mahasiswa milenial, itu mereka kan kemampuan penguasaan IT-nya kan juga cukup bagus. Kemudian kadangkala mereka itu memiliki apa ya, mungkin tadi Bapak cerita bahwa sebagian besar tadi ceritanya mahasiswa yang susah gitu kan. Jadi mempunyai tujuan. Nah, sebagian besar malah sekarang itu banyak mahasiswa itu mereka mempunyai jiwa entrepreneurnya, tapi bantuan orang tuanya itu lebih besar gitu loh. Ya. Jadi dia difasilitasi oleh orang tua untuk misalkan dia pengennya apa gitu, tempat nyuci sepatu waktu itu ada teman-teman cerita gitu. Tapi akhirnya nggak berhasil gitu. Nah, kemudian ada lagi bangun warung minum gitu. Sudah difasilitasi, artinya ada tempat, itu pun mungkin nyewa gitu loh. Ternyata setelah itu juga nggak berhasil gitu. Nah, bagi kita gitu untuk dosen, kira-kira pendampingannya itu yang seperti apa nantinya untuk anak-anak ini? Apakah nanti kita melihat dulu anaknya itu satu persatu, apakah dia sudah punya usaha udah punya rencana usaha atau memang sudah ada, atau lebih fokus kepada mereka yang benar-benar susah gitu. Maksudnya mereka yang memang memiliki keinginan untuk berjuang sehingga kita pun mendampinginya lebih gampang gitu. Jadi gimana cara memilih mahasiswa yang untuk kita dampingi gitu loh Pak. Oke. Saya rasa itu. Ini langsung saya jawab atau ada yang mau komentar? Boleh. Ada yang punya pendapat? Sudah Pak ya. Ada yang mau menyumbangkan pemikiran? Mungkin saya sedikit Pak, sedikit memberikan usul. Ya, yang pertama, kalau saya mungkin kurang setuju ya Bu Heni kalau kita melihat dari orang yang susah untuk jadi bisnis, untuk entrepreneur. Itu mungkin di-delete ya Bu. Mungkin kalau yang paling penting kalau menurut saya yang kita lakukan itu adalah yang pertama itu dia. Ya karena kita akan memotivasi mereka ya Bu Heni ya. Mungkin yang pertama benar-benar yang harus kita ingatkan bahwasanya bisnis ini kenapa sih dia bangun gitu. Nah artinya apa bisnis ini dibangun karena memang ada yang butuh gitu. Jadi artinya nah itu kembali kalau menurut saya yang utama itu adalah dia membuat sebuah bisnis itu adalah melihat adanya pasar. Memang ada pasar dan ada yang butuh gitu. Itu yang utama Pak menurut saya. Ya, sebenarnya setuju Bu. Cuma ini sekarang masalahnya kan kita dosen yang akan mendampingi mahasiswa gitu. Jadi menentukan apakah nanti ya bukan susah ya Bu ya. Maksudnya mereka yang punya keinginan yang kuat untuk berhasil sebenarnya itu lebih dibandingkan mereka yang mempunyai dana. Padahal itu juga orang tua yang punya gitu loh. Nah itu kadang-kadang nggak berhasil gitu. Jadi gimana cara kita memilih? Apakah harus semua, apakah nanti semuanya diolah gitu, atau kita punya, maksudnya sekarang pendampingan itu dalam artian satu dosen untuk satu mahasiswa, ataukah nanti satu kelompok untuk beberapa mahasiswa gitu. Saya jawab aja Bu ya. Oke Pak. Oke, jadi gini, yang pertama yang paling mudah mendampingi itu adalah memang orang punya motivasi. Nggak peduli dia orang susah atau orang kaya. Ya. Itu paling mudah. Jadi ketika dia punya motivasi,
apakah dia orang susah ataukah orang kaya, itu adalah modal yang paling utama. Jadi pilih yang paling gampang tuh orang yang paling motivasinya tinggi, itu dia akan peluang berhasilnya makin tinggi. Nah, semakin coba-coba, biasanya semakin peluangnya gagal besar. Ya, gitu. Jadi pertama itu. Ya. Yang kedua adalah, misal tadi kasus anak orang kaya difasilitasi tapi gagal. Nah, kembali tuh pisaunya dipakai, pisaunya BMC sama marketing mix tadi. Dia jualannya bener enggak gitu kan? Difasilitasi oke, tapi dia jualnya bener enggak? Apakah yang dia jual dibutuhkan konsumen? Apakah 5 hal itu terpenuhi apa tidak? Kalau nggak terpenuhi ya meskipun ada orang kaya tetap aja gagal. Jadi namanya bisnis itu ada ilmunya. Tidak bisa kita fasilitas lengkap kemudian menjamin keberhasilan itu nggak bisa. Jadi tetap tadi memang betul yang paling utama adalah kalau bisnis itu yang pertama adalah lihat pasarnya. Kalau pasarnya ada, dibutuhkan, pasar itu bukan sesuatu yang pasar itu kadang gini, cara melihat pasar juga harus dipahami ya. Pasar itu bukan semata-mata oh kayak ini untung nih, bukan, tapi lebih kepada memberikan solusi. Contohnya gini, oh di sekitar sini saya berada di komplek perumahan orang-orang muda. Kira-kira kalau saya buka usaha, yang menjadi solusi untuk orang-orang komplek yang usianya relatif muda ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa kira-kira bisnis yang cocok? Di komplek dan relatif 80% itu pasangan muda, punya anak kecil. Penitipan anak, Pak. Taman bermain anak. Kalau cateringan. Ya, jadi kalau misalnya anak masih bayi, ya sama-sama kerja, maka usaha yang cocok itu misalnya penitipan bayi, bubur bayi, kemudian toko susu, segala macam. Ini terutama kalau misalnya bisnisnya memang punya keterbatasan. Jadi ini modelnya bisnis lokal ya. Jadi nggak bisa terlalu besar. Bisa besar asal buka cabang. Tapi bisnisnya dibuka berdasarkan atas permintaan pasar di mana orang-orang yang bekerja, suami istri bekerja dan pasang muda memerlukan itu tempat penitipan bayi. Saya dulu mengalami masa itu karena nggak ada tempat penitipan bayi, akhirnya tuh dititipinnya di jauh sana. Sehingga anak itu harus ikut berangkat kerja, terus dititipin, terus jemput lagi itu repot. Nah, maksudnya tempat penitipan anak itu berada di dekat di tempat tinggal, jadi lebih enak. Contohnya seperti itu. Jadi pasar itu yang penting adalah pasar. Pasarnya seperti apa? Semakin dia bisa melihat pasar dengan jelas, maka usahanya itu biasanya akan lancar gitu. Dia tahu pasarnya, tahu segmennya, tahu cara promosinya, harganya pas, itu biasanya akan mendukung keberhasilannya. Seperti itu. Ada yang lain? Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Kan katanya bisnis ini kan jatuh bangun, ya. Untung rugi. Nah, bagaimana cara tuh Pak ketika kita menghadapi resiko, gimana kita untuk bisa memberikan arahan kepada mahasiswa supaya resiko ini harus dihadapi. Makanya kita harus punya plan yang lain, atau bagaimana nih Pak ketika mahasiswa kita sedang mengalami kejatuhan dalam bisnis, supaya dia tetap semangat dan dia harus tahu risk dan mitigation itu seperti apa nih Pak? Oke. Ini belumlah dibahas ya? Belum ada dibahas ya? Iya Pak. Kenapa Pak? Gini, belum pernah dibahas masalah ini. Karena itu udah ke motivasi soalnya.
Saya baru bergabung. Belum deh, Saya Pak. tadi baru bergabung. Maaf, apa sudah berada dibahas atau belum? Saya tadi saya ada keluar sebentar, saya baru bergabung. Enggak, maksudnya sebelum saya belum dibahas. Belum. Belum ya. Oke. Saya bahas ya gini. Gitu kan? Bisnis itu ada risikonya udah pasti, ya. Yang udah pasti bisnis itu ada risikonya. Nah, tujuan daripada pendampingan adalah bagaimana Bapak Ibu berhasil untuk menakar risikonya seperti apa. Yang pertama ya. Risiko seperti tadi waktu menyusun bisnis plan itu ditakar risiko seperti apa. Ya. Terus tanya, kamu kuat nggak menghadapi risiko seperti ini? Jadi bukan ketika risikonya datang baru dipadamkan, jangan. Jadi sebelum mulai harus tahu risikonya apa. Risikonya apa. Jadi terus kalau ada risiko yang terjadi, apa yang mesti dilakukan? Itu harus sudah ada sebelum dia mulai. Memang ada model orang yang main tabrak, ada. Kayak misalnya Pak Om Bob Sadino, ada apa hajar gitu kan, ada. Nah, jadi ada plus minusnya. Kalau langsung aja, kalau bisnis sederhana itu oke. Tapi kalau bisnisnya kompleks, sebaiknya didetailkan pada waktu penyusunan bisnis plan, sehingga dia mampu tahu bagaimana supaya risiko ini tidak terjadi. Kalaupun terjadi, apa yang dilakukan gitu ya. Itu jadi dia nggak kaget akan ada risiko itu. Nah, risiko itu kan terjadi ada syarat-syaratnya kan. Maksudnya tidak sekonyong-konyong terjadi kan enggak. Yang tidak bisa diprediksi misalnya risiko ditipu itu kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Nah, supaya nggak ketipu gimana caranya? Nah, harus ada kayak SOP itu loh. Jadi kalau mengirim barang begini, pembayarannya begini tuh diatur. Ya. Terutama pada bisnis yang berkaitan dengan komoditi yang nggak offline, jadi nggak ada pihak ketiganya. Kalau online kan enak, ada pihak ketiga yang menjamin dananya ya. Kalau langsung begini, barang udah dikirim, kemudian duitnya nggak ada, setengah doang kan begitu. Nah, yang kayak gitu mesti punya SOP sederhana lah. Jadi cara pengiriman barang gimana, duitnya kapan itu harus dibenahi supaya tidak terjadi penipuan. Jadi maksud saya adalah risiko itu akan terjadi jika kita melanggar apa yang kita seharusnya tidak lakukan. Kita membiarkan sesuatu terjadi. Risiko terjadi kalau kita membiarkan. Rumus dasarnya itu. Jadi sebelum terjadi kita mesti harus mengantisipasi. Kecuali misalnya ya kayak model Om Bob Sadino gitu ya, almarhum itu udah hajar aja. Kalaupun terjadi risikonya paling kamu bangkrutnya sekian juta, itu ketahuan kan gitu, bangkrut sekian juta itu masih, jadi itu ongkos belajar lah gitu. Nah, saya juga pernah mengalami itu, jadi tergantung dari si mahasiswanya, dia tipe yang mana, tipe hajar urusan belakangan atau dihitung dulu, jadi Bapak Ibu menyesuaikan karakter dari si mahasiswa ini. Nah, makanya kalau saya dulu belajarnya coaching itu pakai NLP, saya jadi tahu, oh si mahasiswa ini condongnya hajar dulu nih, ya udah saya dorong hajar dulu. Dia saya hitung dia mampu menghadapi itu, ya udah saya dorong. Tapi kalau orang ini saya hitung itu orangnya memang sistematis, ya udah kita turuti disiplinnya ditekan terus sampai clear baru jalan gitu. Jadi tentukan sesuai dengan karakter dari si mahasiswa itu. Gitu, Bu. Terjawab ya? Ya Pak, jadi resiko dan cara menanganinya ini sebenarnya harus ditaruh dalam bisnis plan ya Pak ya? Iya, harus ada risiko itu. Harus ada ditaruh. Gampangnya gini, risikonya kalah bersaing ya kan? Kalah bersaing kan udah ketahuan harga sekian, ini sekian misalnya soal harga. Berarti kalau kalah bersaing gimana? Oh saya promo dulu biar bisa bersaing kan gitu. Kalau promo nggak berhasil, berarti yang salah nih produknya apanya kan ketahuan tuh, iya kan? Ketahuan. Mungkin seperti ini juga ya Pak. Kayak sekarang jadi kan misalnya kan ada banyak ilmunya, ada sainsnya. Ada sainsnya Pak ya.
Misalnya Pak kayak sekarang ini kan seperti sekarang ini kan sedang COVID-19 nih ya. Jadi orang awalnya kan pada awal COVID ini kan permintaan konsumen menurun misalnya tentang makanan. Iya. Terus mereka daripada resiko kebangkrutan itu dia melakukan manuver online bisnis, delivery food gitu mungkin ya. Bisa jadi contoh ya Pak. Ya. Ya. Jadi itu kayak pandemi ini kan force major ya. Jadi satu lagi yang harus dipunyai oleh entrepreneur adalah adaptif. Jadi kalau bisnis makanan kayak gini ya satu-satunya cara tuh online sih sekarang ini. Delivery ya. Itu karena bisnis makanan itu mau pandemi atau enggak tetap ada. Hanya bedanya kalau yang resto udah pasti terpukul banget ya karena nggak bisa buka ya, memang dilarang buka. Tapi kalau yang rumahan masih kecil masih bisa buka, ya kan? Tapi kalau udah restoran itu kan udah nggak boleh buka, dibatasin, pengawasan ketat. Kalau yang sekarang masih kecil masih oke, gitu, masih oke. Jadi dia pakai GoFood, pakai pesan antar, segala macam masih bisa dilakukan, gitu Bu. Itu namanya antisipasi kalau udah terjadi kayak gini. Nah dulu orang nggak berpikir bahwa akan ada seperti ini, tapi beruntungnya sekarang ini kan kita udah online udah 3 tahun lebih ya, jadi orang udah terbiasa untuk online sehingga risiko seperti ini bisa langsung diadaptasi dengan cara memodifikasi cara pemesanan, cara pembeliannya, gitu. Kayaknya sih masih agak lama nih karena vaksinasi itu Presiden bilang setahun vaksinasi kan. Jadi saya rada-rada worry juga nih. Saya bisnisnya juga agak tegak karena harusnya ketemu offline, jadi ketemu online begini. Padahal paling efektif itu offline, gitu loh. Kenapa? Bisnis apa Pak Nanang? Kalau boleh tahu, Pak Nanang bisnis apa kalau saya boleh tahu nih? Saya bisnisnya yang sekarang training kan Bu. Main bisnisnya training. Kemudian yang kedua saya punya IO. IO juga itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngadain kegiatan, ngadain bazar nggak bisa, ngadain pameran nggak bisa, virtual juga repotnya setengah mati ya, gitu. Kalau training masih bisa online begini. Kalau IO itu kalau menurut bisnis apa yang bagus? Kenapa Bu? Kalau menurut Bapak nih penutup dari saya pertanyaan banyak, bisnis apa yang bagus di zaman COVID selain makanan Pak? Produk kesehatan, Bu. Produk kesehatan. Iya. Terus handphone laku loh Bu sekarang, Bu. Sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran di rumah, berkaitan dengan WFH itu laku. Terus sekarang baju udah mulai naik nih baju. Baju udah mulai, masker sudah variasinya macam-macam ya kan. Kalau bisnis-bisnis yang esensial kayak komoditi itu masih berlangsung, kayak misalnya beras, gula, terus barang-barang untuk ekspor ya, kayak batu bara itu masih ada sih, teman memang menurun sekali. Ini pelanggan internet ya, pelanggan TV rumah itu meningkat tajam. Jadi perusahaan-perusahaan itu panen tuh sekarang. Iya Pak, online meningkat ya Pak ya? Iya, meningkat sekali. Tapi permintaan kayak mobil, rumah itu masih jalan sih. Ini sampai jam berapa nih kesimpulan saya nih? Udah mau jam 3 nih. Oh, sudah Pak Nanang. Waduh, semua asik mendengarkan. Ya, terima kasih. Ya, materi udah selesai ya tadi ya. Udah. Nanti kalau mau nambah lagi setelah kita bikin lagi sesinya Pak. Iya. Oke, terima kasih buat. Itu dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti ini soalnya mau ada acara MOU segala macam. Ini kebetulan juga mau ada tambahan juga ya.
Nanti kita sambung lagi ya. Oke, terima kasih Pak Nanang. Sukses terus. Ya. Yo. Ya, Ibu moderator, mana nih Bu moderator? Oke, tadi sudah mendengarkan pemaparan Pak Nanang ya mengenai pemasaran. Jadi kalau kita ngomongin masalah pemasaran memang nggak cukup 1 hari atau nggak cukup 3 jam sebenarnya ya. Memang kalau jadi pendamping harus paham piece by piece untuk masalah pemasaran ini, karena kalau ngomongin pemasaran itu nggak cuma ngomongin digital marketing sebenarnya ya, tetapi trik-triknya, kemudian apa yang mau dilakukan, kemudian caranya promosi itu tadi ya. Jadi banyak banget cara pemasaran. Kalau sekarang itu sudah banyak perusahaan marketing ya yang kalau bikin iklan suka nyeleneh-nyeleneh itu juga bagian dari pemasaran, dan itu nggak asal buat. Sebenarnya mereka juga sudah melakukan survei-survei yang pas gitu, sehingga sekalian juga untuk melakukan branding seperti yang tadi diomongin ya, bahwa Oreo itu tidak menjual biskuitnya, tapi dia juga menjual tagline-nya dan sebagainya. Juga sama seperti rokok ya, kalau nggak salah ada yang ijo itu tuh kan, orang itu kan akhirnya dalam mindsetnya itu langsung mempunyai pandangan atau ingatan yang mendalam di alam bawah sadarnya itu, kalau dia ngeliat warna hijau atau ngeliat suara hijau ada yang ngomong hijau, dia langsung ingatnya ke Sampurna. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kita UMKM bisa saja punya rancangan pemasaran kita ke sana arahnya ya. Tapi yang paling basic dulu dari produk UMKM itu adalah produknya itu sendiri dan kemudian kemasannya. Itu paling penting kalau UMKM ya, kemasan. Kemudian baru kita ngomongin marketing mix yang lainnya itu, dan itu butuh biaya. Jadi menurut saya untuk tahap awal nanti Bapak Ibu sebagai pendamping pastikan mereka punya produk itu bagus. Terus yang kedua pastikan kemasannya juga bagus, karena kemasan itu punya peran ya untuk satu meningkatkan harga ya, harga jual, dan juga meningkatkan penjualan, karena orang ngelihat packaging yang bagus atau kemasan yang bagus itu orang langsung biasanya tertarik, tapi nggak peduli isinya apa, tapi dia lihat kemasannya duluan. Itu yang perlu disampaikan nanti ketika Bapak Ibu sudah. Nah, mungkin dari saya itu, dari teman-teman barangkali ada yang juga masih mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Belum, Coach Wulan. Ya. Sebentar. Ada yang mau ditanya, Bu? Oh, belum. Kalau gitu saya yang bertanya ya. Nah, kira-kira Coach Wulan, mungkin ya, Bu Ratna. jadi pengen nanya nih. Ini kan kalau kita berhadapan dengan UKM nih, Coach, ya kan permasalahannya kan beragam gitu kan. Terlebih kalau skala menengah ke bawah. Salah satu yang paling sulit terlebih bagi pemula nih, Coach, ya, itu
motivasi, membangkitkan rasa percaya diri gitu coach, menemukan gift, skill sama love tadi tuh. Love tadi tuh coach, rasanya mungkin di prakteknya mungkin bisa sharing gitu coach gimana sebaiknya kita mendeliver ini ke mereka, karena kebanyakan mereka kan mendirikan usaha itu bukan karena mungkin mereka tidak memahami mereka punya jiwa entrepreneur atau tidak, tapi mereka hanya berpikir mereka butuh survive gitu kan, butuh bertahan hidup, sehingga mereka bikin usaha gitu kan, dan mereka nggak mikir bagaimana artinya progres dan seterusnya. Pokoknya yang penting mereka bisa makan sehari-hari cukup untuk biaya kebutuhan, udah fix kayak gitu coach. Sehingga bagaimana caranya kita bisa memotivasi mereka sehingga mereka bisa paham bahwa bisnis mereka ini mungkin sebenarnya nggak tepat yang ini gitu kan, karena kan kita tadi paham kita harus pahami dulu gift-nya yang kita punya apa, skills yang mereka punya apa, lalu kesukaan mereka apa, bagaimana mendeliver ketiga item ini gitu kan, sehingga mereka bisa menyadari bahwa bisnis yang mereka jalankan itu memang sebenarnya betul-betul bisnis yang bisa mereka kembangkan nantinya. Mungkin itu aja coach. Terima kasih. Ya. Jadi memang motivasi itu modal ya. Motivasi untuk menjadi pengusaha itu modal. Selain tadi spirit game changer yang diperlukan. Jadi kalau menurut saya memotivasi, kalau Ibu nanti Bapak Ibu sebagai pendamping, memang harus rajin-rajin memberikan coaching atau mentoring ke mereka dengan membawa ini kisah sukses orang lain, ya, ataupun kalau perlu didatangkan gitu. Jadi harus dicari tokoh ya, atau ya pokoknya pengusaha yang sukses di kampungnya dan dipelajari suksesnya seperti apa. Nah dia nanti suruh sharing gitu, karena memang nggak ada lain ya bagi pengusaha itu atau entrepreneurship itu, memang harus punya satu, pertama pasti niat ya, niat mau jadi pengusaha gitu loh. Dia yakin ya dengan menemukan gift-nya, love-nya dan sebagainya, dia yakin gitu, oke saya sudah siap nih. Kemudian habis itu dia melihat peluang kan. Nah, habis melihat peluang dia pelajarin juga kisah sukses orang lain. Dan kemudian yang lainnya ya kita pelajari bisnis modelnya, modalnya, dan yang penting adalah membangkitkan motivasi itu. Mungkin kalau orang yang tadi Ibu bilang levelnya itu dia berusaha karena untuk mengisi perutnya sehari-hari, ya memang harus di-trigger ya, di-trigger dengan keadaan bahwa dia melihat testimoni orang lain atau dia melihat cerita orang lain, jadi sehingga dia terinspirasi begitu untuk lebih semangat lagi berusaha yang baik, nggak cuma sekedar mengisi perutnya sehari-hari gitu Bu. Ya. Terima kasih coach. Menurut saya itu. Udah masuk? Oke, ada lagi? Karena apalagi di masa pandemi ini ya, dengan situasi yang masih belum jelas, itu banyak banget perusahaan yang tiarap gitu ya. Tetapi yang tiarap itu bukan cuma UMKM yang kecil, tapi perusahaan yang besar pun juga sama. Ya, mereka menahan diri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita tuh sama-sama dalam titik zero gitu ya, untuk kembali bersama-sama lagi, untuk kembali menata kembali. Jadi sama-sama ada di titik zero untuk kembali menata. Nah, masalahnya ketika kembali menata menjadi zero ini perlu motivasi yang besar gitu ya. Jadi kita harus bisa membawa mereka untuk melihat peluang-peluang. Jadi pandemi ini apa sih peluangnya gitu ya.
Ya tadi udah diomongin ya, kalau masa pandemi ini peluangnya ada sebenarnya dan banyak ya. Salah satunya makanan, produk kesehatan, kemudian yang berhubungan dengan IT, internet dan lain-lain gitu ya. Ini udah pasti bisa bertahan nih. Kemudian distribusi. Sekarang kan orang sistemnya online, kirim mengirim, udah jarang offlinean ya. Jadi distribusi itu pasti akan naik nih. Jadi cobalah untuk melihat peluang-peluang itu gitu loh. Nah, kemudian ada satu kasusnya biasanya UKM itu karena dia terbiasa begitu, maunya begitu. Padahal udah pasti nggak laku nih. Dengan zaman adanya pandemi ini pasti nggak laku. Dan dia tetap bertahan aja. Nah, itu harus dikasih arahan. Karena saya pernah juga nih melakukan pendampingan ya di Banten tuh. Dia usahanya itu membuat apa ya, tas sekolah anak. Lah sekarang kan sekolahnya daring udah 2 tahun ini kan. Nah, jadi otomatis pasti nggak ada lagi, bukan nggak ada ya, jadi kecil sekali prospek untuk sekolah gitu. Jadi makanya dia harus segera banting setir apa yang mirip-mirip dengan pekerjaannya dia sekarang gitu. Karena kan alatnya udah punya, kayak alat untuk bikin apa, cetak gambarnya dan sebagainya. Ini mereka memang harus agak kreatif dalam menyikapi pandemi ini gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau jadi pendamping memang harus lebih sering berdialog dulu dengan mereka dan menganalisa. Jadi care-nya itu ya yang kemarin saya kasih itu, care-nya itu harus dicek lagi. Benar nggak sih sesuai gitu, atau mungkin ada yang salah atau bukan salah tapi tidak tepat untuk di masa pandemi ini. Jadi memang harus segera banting setir gitu. Kemudian cek lagi give love skill-nya itu supaya pas. Gitu ya Bapak Ibu. Biasanya kalau UKM konvensional memang agak susah berubahnya gitu, tapi mengeluh terus gitu. Dan sering berharap pandemi ini akan selesai besok ya. Kita nggak bisa begitu ya, karena melihat kondisi sekarang aja kita nggak tahu pandeminya kapan selesai. Nah, tapi kan kita nggak bisa berdiam diri, sehingga harus lebih kreatif lagi. Nah, jadi nanti pendamping-pendamping ini harus lincah gitu ya, melihat peluang, melihat keadaan dan sebagainya. Kayak yang tadi Ibu siapa yang bertanya ya, gimana caranya supaya mereka mau berubah packagingnya. Nah, kalau saya bilang tadi kan, buatkan suatu event yang kita akhirnya mengkurasi produk, kemudian menilai produknya dan dipanggil tuh ke lembaga yang bisa mengkurasi dan bisa juga langsung mengasih reward bagi produk yang packagingnya bagus. Misalnya diambil, dibeli, kemudian diajak ekspor dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu kan pasti yang lain akan terbawa gitu lah, terbuka mindsetnya ya, karena kan selama ini mungkin yang mereka lihat hanya lingkungan dalamnya dia dan dia tidak mau melihat keluar. Nah, langsung diajak melihat keluar gitu. Gitu Bapak Ibu. Kayaknya udah jam 3, mungkin moderator Pak Idwar. Selamat datang Pak Im. Pak Im sudah hadir. Ibu moderatornya mana ya? Sepertinya ada masalah sinyal di kampus, Bu. Oh, ada masalah sinyal. Oke. Ya, selamat datang buat Pak Iim, karena sore ini kita akan melakukan penandatangan MOU ya.
untuk pendampingan. Jadi mudah-mudahan dengan niat yang baik ini UMKM di Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu ya yang sudah setia, semangat mengikuti pelatihan training of the trainer ini buat semua dosen di Unida. Semoga bermanfaat. Ya, jadi nanti lain waktu kita bisa chatting kembali jika ada pertanyaan-pertanyaan atau yang masih penasaran gitu ya. Boleh silakan hubungi saya. Ya. Oke, saya kembalikan ke Ibu Dekan atau Pak Idwar ya, moderator. Coach, sepertinya terkendala jaringan, Coach. Mungkin minta waktu sebentar, Coach. Boleh, boleh. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Monggo. Bu Ratna mau nanya lagi? Iya, tapi nanti Japri aja kali ya, Coach. Kayaknya personal, Coach. Bu Ratna kan tadi Bu Ulan. Nah, ini udah ada Bu Yanti, moderator kita, Coach. Bu Ulan, Oke. maaf Bu Ulan nih dia terkendala jaringan di kampus, sebentar ya. Mungkin sambil menunggu Coach, Coach Ulan. Mungkin kalau memanfaatkan waktu, kan pada waktu pengabdian masyarakat terakhir kemarin lah tepatnya Coach, pada waktu pergi ke UKM yang ada di sekitar Kota Padang tempatnya, memang sepertinya hal yang terberat ya, kalau dia sudah punya bisnis ya Coach ya, artinya dia sudah punya usaha yang dia jalankan, artinya bukan kita tidak menginisiasi bisnis baru gitu ya Coach ya. Meyakinkan mereka untuk naik kelas itu Coach, itu pekerjaan yang sebenarnya mungkin cukup berat bagi pendamping, karena terkadang pelaku UKM ini mereka terbiasa mengerjakan semuanya sendiri gitu Coach. Jadi ada seorang pengusaha, dia yang beli bahan bakunya sendiri, dia yang buat gitu Coach ya, lalu cuma dibantu sama anggota keluarganya, padahal pesanan banyak. Saking banyaknya ditolak itu pesanan Coach gitu. Padahal kan permintaan itu kan artinya peluang harusnya kan, harusnya tidak perlu mereka tolak gitu kan, tapi mereka lebih memutuskan menolak daripada meng-hire orang gitu loh, meng-hire orang untuk membantu mereka melakukan produksi, untuk membantu mereka mungkin mencari bahan baku dan seterusnya, karena ownernya ini nggak bisa mempercayakan kepada orang lain untuk bisa berbagi tugas dan pekerjaan Coach gitu. Itu juga salah satu yang mungkin sulit bagi pendamping merubah mindset dari pelaku UKM itu sendiri Coach. Mungkin itu saja Coach. Ya. Kalau menurut saya sama jawabannya. Pertama dikasih terus arahan ya. Dikasih contoh-contoh keberhasilan. Nah, biasanya kalau masih dihandle sendiri, mohon maaf nih Bu, berarti memang usahanya masih stagnan. Ya. Jadi kalau dia masih handle sendiri, berarti sebenarnya usahanya masih stagnan. Suara saya. Ya. Oke, Pak Iim sudah jadi di Zoom Bu Ulan. Oh ya, ya memang sudah di Zoom. Ya ini Pak Im. Pak Im, selamat datang Pak Im. Di acara training webinar
training of the trainer, dosen kewirausahaan Universitas Unida dengan HR Academy. Ya, terima kasih Coach Wulan. Assalamualaikum. Hari ini kita melakukan trainingnya. Ya, 2 hari ini kita melakukan trainingnya Pak Im. Dan alhamdulillah hari ini terakhir dan juga alhamdulillah Pak Im bisa hadir untuk penandatangan MOU secara simbolis ya. Secara virtual biar disaksikan oleh teman-teman semua antara HR Academy, OKOC dan Universitas Darmandalas ini. Silakan Pak Im untuk memberikan motivasi buat teman-teman pendamping. Baik, terima kasih Coach Wulan. Teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan hari ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, puji syukur alhamdulillah kita bisa silaturahmi dalam keadaan sehat semua teman-teman di sini, Bapak Ibu, para yang sudah dilatih oleh Coach Wulan ini menjadi pelatihan training of trainer ya, menjadi para pendamping. Jadi entrepreneur mentor program yang diselenggarakan oleh Coach Wulan di SR Academy biar bisa running the business ya. Terus kemudian ada pelatihan juga untuk pemasaran untuk wirausaha pemula, luar biasa. Dan kami senang hari ini bisa nanti bersama-sama kami di OKOC, SR Academy dan Unida. Unida itu benar ya, Universitas Darmandalas. Betul ya? Iya betul. Iya betul. Padang dong, ini semua dari kota Padang nih, di Padang ya? Betul. Iya Pak, Padang Pak. Terima kasih. Jadi nanti kita menandatangani kerjasama MOU untuk di kampus Unida ini. Bapak Ibu semua ini, saya lihat ada satu kelas di akun Ibu Murniarti ini kumpul ya, rame ya. Wah. Ya, oh ini ada yang offline Pak, ada yang offline dan online Pak. Oh ya, terima kasih banyak. 2 kelas. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua di sana berkumpul. Ya, dan insya Allah ada online dan offline kita trainingnya. Insya Allah dengan kita bekerja sama ini, Unida, SR Academy dengan OKOC, kita bisa membantu para wirausaha dampingan, yaitu para mahasiswa yang ada di Unida untuk berwirausaha. Nah, kami sudah menyiapkan kurikulumnya, nih Coach Wulan yang sudah pakarnya menyiapkan itu semua. Jadi menjalankan kurikulum kami yaitu 7 tahap menuju prima. Dalam berwirausaha kita kan menuju prima, menuju sukses. Jadi tahapannya itu yang akan kita monitoring di Unida. Berapa banyak nantinya para mahasiswa mampu membuka wawasannya tentang kewirausahaan, akhirnya membuka usaha mereka. Nah, karena sekarang ini lapangan kerja sangat dibutuhkan, ya di pandemi ini bertambah pengangguran. Jadi OKOC yang berjuang terus dari tahun 2016 bersama para penggeraknya, ini salah satunya SR Academy, ini berjuang untuk menciptakan wirausaha baru yang akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja baru buat mereka, sehingga mereka terhindar dari pengangguran. Nah, ini yang harus kita berikan kepada teman-teman di mahasiswa, bahwa mereka ada alternatif lain selain mencari kerja. Justru mereka bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, dan juga kalau usahanya berkembang, bisa membuka lapangan kerja buat orang lain lebih banyak lagi, dengan membuka wirausaha. Nah, tugas kita semua adalah mendampingi mereka dalam berwirausaha, sehingga mereka sukses. Nah, di OKOC kita inginkan setiap mentor, setiap coach itu mempunyai kelompok-kelompok inkubasi. Jadi minimal nih satu kelompok ada 10 orang aja misalnya. Satu mentor nanti bisa bangun
2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Jadi kalau udah 4 kelompok aja 4 kali 10 udah 40 orang yang didampingi berwirausaha. Nah, kita akan senang akan menjadi mentor, menjadi coach ini akan sangat senang kalau mereka yang kita bimbing, kita dampingi itu berhasil usahanya dan bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Nah, membantu wilayah kita sendiri mengentaskan pengangguran dan juga nantinya membawa kesejahteraan buat keluarganya dan daerah lingkungan sekitarnya. Jadi ini untuk para dosen juga menjadi pengabdian masyarakat jadinya. Ada hasil yang kita bawa nantinya insya Allah. Nah itu aja Coach Wulan bersama kita membina UMKM di Sumatera Barat. Setelah itu aja dari saya, Coach Wulan, kita bisa menandatangani. Mungkin saya dari sini secara virtual, tapi nanti insya Allah nanti dikawal oleh Coach Wulan. Kita hard copy-nya akan kita distribusikan ya antar kita dan bisa kita mendapatkan. Itu aja, terima kasih. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk acara penandatanganan MOU antara Universitas Karma Andalas dengan OKOJ Indonesia. Ya, OKOJ Indonesia. Dari OKOJ ada Ketua Umum OKOJ Indonesia, Bapak Iim Rusamsi. Sedangkan dari Universitas Karma Andalas adalah Bapak Rektor Profesor Dedi Prima Putra Apoteker. Kami persilakan. Ini rame-rame ada bannernya soalnya bagus. Secara simbolis silakan Pak Iim duluan Pak, tanda tangan MOU-nya. Kamera set. Baik, saya akan tanda tangani. Ini karena kita eranya digital sekarang, ya, eranya digital, jadi kita tanda tangan secara digital juga nih. Tapi nanti insya Allah kita akan kirimkan hard copy-nya langsung. Nah, ini udah draft-nya udah ada di saya. Jadi saya bersama Prof. Dr. Dedi Prima Putra ya. Insya akan saya tanda tangan langsung secara digital. Screen. Ya. Tanda tangan, tepuk tangan. Alhamdulillah. Wih, dari Mokpo. Dari depan tuh. Selamat sore Pak Im. Ini kebetulan saya juga terima kopinya. Ya Pak. Izin tanganinya. Pak Rektor nih tanda tangan. Ya. Mudah nanti kita saling bertukar tanda tangan Pak. Ya Pak, siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rektor, Pak Profesor Dedi Prima Putra. Terima kasih banyak Pak Profesor Doktor. Profesor Dedi Prima Putra Apoteker kami persilakan. Sekaligus menutup acara workshop kewirausahaan kita pada hari ini. Izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama kita hormati Pak Ketua OKOC bersama Pak Wulan, Bu Dekan, dengan unsur pimpinan yang hadir pada sore ini. Kemudian di sini juga Mbak Wevi, perwakilan OCOC di Padang. Nah, kita ya PPS ya, kita sangat berterima kasih atas inisiatif ini, di mana
kita sama ketahui ketika Bapak Presiden dalam pertemuannya Himpunan Pengusaha Muda mengharapkan Indonesia memiliki wirausaha sampai 5% saja sudah dibutuhkan lebih hampir 5 juta lebih wirausaha baru. Dan kalau kita perhatikan sebagai perguruan tinggi, maka ini dibutuhkan belasan tahun. Maka adanya dengan kegiatan OKOC ini tentu proses akselerasi sangatlah memungkinkan untuk mencapai apa yang disampaikan beliau saat pertemuan Himpunan Pengusaha Muda. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam membangun suatu negara, indikator negara maju itu sering disandingkan dengan indeks entrepreneurship. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita sebut ya indeks inovasi. Nah, tentunya kedua ini merupakan landasan pembangunan bangsa karena perguruan tinggi selama ini melakukan suatu kreativitas untuk menghasilkan inovasi, itu boleh dikatakan jalan di tempat. Dan syukur alhamdulillah beberapa tahun berakhir ini ya, persoalan komunikasi dan kolaborasi sudah mulai berjalan dengan adanya spirit entrepreneurship. Dan kalau kita lihat kajian Kauffman Foundation ya, beberapa tahun yang lalu, kemudian karangan yang Bapak Samil Jamil ya, yang merupakan World Class University, bagaimana perubahan dari suatu riset university menjadi entrepreneurial university, ini dibutuhkan dua ekosistem tadi, ekosistem inovasi dan ekosistem entrepreneurship. Nah, oleh sebab itu sangatlah penting bagi UNIDA untuk bisa berkolaborasi dengan OKOC dalam rangka bergandeng tangan untuk bisa menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru. Yang keempat adalah terkait dengan Sumatera Barat. Kalau kita lihat Sumatera Barat sekarang ini kelurahannya sudah sampai 1044 desa, maaf. Sedangkan kelurahannya sekitar 100, data terakhir adalah 179. Nah, kalau OKOC bisa membantu kita menciptakan suatu ekosistem entrepreneurship, satu kecamatan, satu entrepreneurship, ini adalah suatu hal yang luar biasa yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Kita tahu Sumatera Barat selama ini pertumbuhannya berkisar antara 5,1 5,2. Dan banyak para ahli termasuk juga dari BI menyatakan kalau pertumbuhannya hanya 5,1 artinya tidak ada terobosan yang dilakukan oleh pemimpin Sumatera Barat termasuk perguruan tingginya. Maka bila ada gerakan strategis yang bisa meningkatkan sampai pertumbuhan 6%, barulah ada peran para pemimpin di Sumatera Barat termasuk perguruan tingginya. Demikianlah Pak, salah satu ringkasan yang mungkin dapat kita pikir bersama Pak Lim, kiranya kegiatan bersama-sama ini bisa menjadikan Sumatera Barat pertumbuhan ekonominya meningkat. Nah, terakhir, dengan masa pandemi COVID ini sebenarnya sangat terbuka peluang di mana bisnis model antar negara sudah mengalami disruption. Maka saatnya sekarang kita melakukan bisnis model bagaimana belanja kepada warung tetangga, kelurahan tetangga, desa tetangga, provinsi tetangga, dan baru terakhir nanti Indonesia tetangga, negara-negara tetangga. Bagaimana dengan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, ya, sekaligus ketahanan kesehatan, karena masalah dampak ini menyebabkan keterbatasan mobilisasi barang dan orang. Nah, kita butuh waktu untuk sejenak tidak melakukan persoalan bisnis jarak jauh, tapi kita mengembangkan bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk masyarakat sekitar sementara pandemi ini bisa kita atasi bersama-sama. Barangkali itu semacam pemikiran kita di UNIDA. Kita berharap nanti dengan bantuan Coach Wulan, dengan OKOC, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa mendorong para wirausaha muda yang saat sekarang ini sangat kesulitan mencari pekerjaan, tetapi sebenarnya mereka bisa meng-create pekerjaan itu sendiri dalam rangka membantu masyarakat sekitar di mana mereka berada. Masyarakat di desa, masyarakat di kelurahan, dan kemudian tentunya menjadikan persoalan yang sedang melilit kita, kesehatan, bisa tidak menjadi terlalu memberatkan bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat berterima kasih. Nah, tadi saya diminta untuk menutup. Kiranya tentu kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini,
kita berharap para dosen di UNIDA bisa memulai aktivitas bagaimana dalam kegiatan yang saat sekarang ini disebut dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Banyak anak-anak kita tidak bisa datang ke kelas, tapi belajar di mana mereka sekarang berada. Ada di kampung mereka, yang cukup jauh. Malah ada yang di Jambi, mereka belajar secara daring. Nah, tentunya pendampingan para dosen yang pada 2 hari ini telah menimba ilmu dari OKOC melalui Mbak Wulan, kiranya sudah bisa menyusun langkah-langkah strategis bagaimana anak-anak kita di desa bisa memperhatikan potensi desa mereka dan kemudian memulai berbisnis dan setiap saat berkomunikasi untuk bisa kuliah dan juga sekaligus berbisnis dalam membantu orang tua mereka dalam membiayai proses pendidikan mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Maka izinkan saya Pak Lim untuk menutup acara hari ini dan kemarin dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim secara resmi kegiatan workshop dan sekaligus penandatanganan MOU antara UNIDA dengan OC kita tutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor. Ucapkan kepada Bapak Rektor yang sudah menutup secara resmi kegiatan kita selama 2 hari. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah workshop kewirausahaan ini pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari 2 orang narasumber yang juga luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Wulandari dan Bapak Nanang Suryanto dari mulai pemaparan materi Entrepreneur Mentor Program dan metode pendampingan pemasaran wirausahaan pemula. Harapan dari kita, materi yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi bisa membuat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas nantinya bisa menjadi pendamping UMKM, dapat memahami dan membentuk pola pikir atau mindset wirausaha bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas ke depannya. Kemudian juga bisa memberikan pelatihan kepada mahasiswa untuk menjadi pendamping UMKM. Terima kasih juga kepada kedua narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait dengan tema TOT kita pada hari ini. Kemudian juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas yang begitu antusias menyimak acara TOT kita ini selama 2 hari penuh. Mari kita beri aplaus untuk dosen-dosen FPB UNIDA. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Sekretaris Dekan, Kaprodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas yang telah memfasilitasi acara kita ini sehingga acara TOT ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Terakhir, sebagai penutup acara ini, mungkin ada sebuah pantun yang akan saya bacakan. Terang bulan di tengah padang, terlihat dari Gunung Merapi. Terima kasih Bu Wulan dan Pak Nanang. Semoga kita bisa bertemu kembali. Saya Yutisna, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nanang, luar biasa Coach Nanang. Masih Pak Im, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Ya, lanjut Coach Nanang. Siap. Siap. Ini ada ibu-ibu dari PPS Pak Im. Ya, maaf Bu, Pak Iim. Alhamdulillah TOT-nya sudah berjalan lancar. Tentu kita membahas tindak lanjutnya ke depan ya Pak ya, Bu Wulan ya. Dan kebetulan hari ini sudah datang Bu Evi ya dari PPS. Mungkin kita akan membicarakan tindak lanjutnya ke depan ya Bu Wulan. Mungkin Bu Evi mau ngomong sebentar. Mumpung ada Pak Iim dan Bu Wulan, silakan Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Im. Kita di sini Bang Im dan Bu Ulan. Terima kasih sekali kita Sumatera Barat merasa terhormat sekali ini sudah diajak untuk bekerja sama dengan UNIDA. Semoga PP Super bisa membantu program-program dari OKOC dan Higher Academy, dan kebetulan juga saya sendiri sama Pak Rektor kita juga suka diskusi tentang UMKM gitu. Jadi kita kalau misalnya udah ketemu sama Pak Rektor tadi, kita udah heboh untuk bicara tentang UMKM, bagaimana kita memajukan UMKM Sumbar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya support dari OKOC, Bang Iim, dan support dari HRA dengan Coach Bulan, jadi UMKM Sumbar bisa lebih maju. Mungkin itu saja kali dari saya, Bu, Bang Iim. Ya, terima kasih Bu Wevi, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Wevi, tolong dibantu, dikawal. Ya, siap Pak. Berarti program selanjutnya Bu Wulan, berarti program selanjutnya kita akan susun bersama PPS atau bagaimana Bu? Iya, dengan gimana Bu? Nggak, kurang dengar saya. Ya, untuk kerjasama selanjutnya sebagai tindak lanjut dari MOU, berarti kita menyusun program ya Bu ya? Ya, antara nanti dengan saya aja Bu programnya, biar nanti saya akan linkkan dengan tim Higher Academy saya yang ada di Padang. Ya, berarti kita lanjutkan dengan, iya Bu, berarti kita lanjutkan dengan perjanjian kerjasama ya Bu ya? Betul, betul. Ya, jadi nanti kita diskusi ya. Tadi kayaknya harusnya hari ini kita diskusi ya Bu ya, cuma kayaknya waktunya tadi kepotong dengan banyak, masih banyak materi yang belum selesai dan banyak pertanyaan. Mungkin nanti bisa dibahas lain hari ya, setelah hari ini untuk secara spesifik nanti metode pendampingannya Bu. Baik Ibu. Ya. Ya, berarti kita akan melanjutkan program OKOC 7P ya, Bang Iim. Ya. Siap. Ya, kami siap melaksanakan di Sumatera Barat, insya Allah. Di Sumatera Barat 179 kecamatan. Sedangkan dosen di UNIDA ada 64 saja. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Bu Wulan, terima kasih Bang Iim, terima kasih Pak Nanang dan juga Bapak Ibu semua. Nanti kita akan atur ya bersama PPS. Ya. Oh, ya. Baik Ibu, Pak Bang Iim, insya Allah kami siap untuk bekerja sama dan siap melaksanakan program 7P-nya OKOC, insya Allah. Kalau bisa bulan Februari kita mulai ya Bu? Ya, insya Allah Bu. Bismillah. Oke, baik. Terima kasih. Sudah. Ya. Semua sungkan boleh. Oh ya. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang mau disampaikan? Mumpung
Bang Iim sama Coach Wulan masih ada pengharapan-pengharapan untuk kedepannya membangun Sumatera Barat dari segi kewirausahaan, tapi kayaknya sudah siap ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, terima kasih banyak Bang Iim atas kehadirannya hari ini. Nah, sudah 2 kali ke Unida, tapi masih virtual ya Bang Iim? Iya Bu. Insya Allah nanti kalau udah selesai pandemi ini, supaya kita juga yang dari Jakarta tidak membawa wabah ke sana ya, jadi kita bertahan dulu di Jakarta. Insya Allah saya sama Coach Wulan nanti akan ke sana ya, sama Pak Indra Uno juga ke sana, dan nanti kita perjanjian kerjasamanya SR Academy, insya Allah sudah pengalaman, sudah banyak memberikan pelatihan-pelatihan buat para pendamping, insya Allah bisa sukses nih di Unida dengan SR Academy Coach Wulan ya. Saya minta Coach Wulan bisa kerjasama ini jalankan yang baik. Terima kasih Bang Iim. Ya. Siap Pak Ketua, insya Allah. Siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Bang Iim, Coach Wulan, Pak Danang. Sama-sama. Ya Bu, terima kasih buat semua teman-teman di Unida. Ya, terima kasih Bu Evi. Sukses semuanya ya. Ya, terima kasih Bang Iim. Oh ya, sebentar Bang Iim sebelum keluar, kita foto bersama dulu. Ayo, ayo. Ayo, silakan. Nanti Bu Lasti tolong di screenshot ya Bu. Sudah dari tadi kok Bu, udah banyak Bu. Oh, Masya Allah. Udah Bu Anet udah ngirim, Putih udah ngirim, udah banyak Bu. Oh ya, nanti dikirim ke Coach Wulan. Ada di grup Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Lasti. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti kalau ke Padang kita fotonya offline. Terima kasih semua. Fotonya sudah beredar, fotonya sudah beredar nih oleh Coach Wulan disebar. Nanti insya Allah kami bikinkan rilis di media-media berita. Ya, Terima kasih Pak Ketua. Ya, acara. Ya. Tadi pagi sudah ada di Padang Express. Oh ya, oh boleh kirim tuh Coach Wulan yang di Padang Express. Ya siap. Baik. Ya. Yang laporkan ke Pak Andi Uno nanti malam ini. Ya, hari ini juga sudah hadir wartawan untuk meliput MOU signing-nya, udah ada wartawan hadir. Oh ya, kita masukkan ke media. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu lagi Bang Iim. Ya. Makasih, makasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang dari rumah masing-masing sangat bersemangat. Yang di sini juga sangat bersemangat. Dadah, bye. Ya udah. Dadah. Kita belum foto ya dari sini. Ya. Izin live. Ya, izin. Dadah. Izin. Izin live ya, Bapak Ibu, sukses Maizin semua. Bu. Nanti masukin ke YouTube ya pelatihannya. Iya Pak, siap Pak Ketua. Nanti kita upload. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febri ngapain Feb? Izin ya.